Hidup beradab bukan hidup untuk biadab. Kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena akhlaknya. Apabila akhlaknya rusak maka binasalah umat itu. Orang-orang dari hewan, beberapa setan, beberapa malaikat, dan Anda. Yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Kepada para pencari, Anda tidak akan mampu bangkit untuk melaksanakan perintah Allah, sampai Anda memonitor hati dan anggota badan dalam setiap saat dan setiap napas. Mulia dan tidak mulianya ditentukan dengan apa yang mereka kerjakan. Yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani, yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput, yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu, yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya, daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Seorang lelaki yang berakhlak buruk, menzolimi dirinya sendiri. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu, dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain, atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu, dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia, dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan, dan jangan sekali-sekali mencelanya. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadat. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Duakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Yakinlah semata-mata dengan memiliki ilmu, belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.
Kecintaan kepada Allah melingkupi hati, kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu, tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Cinta merupakan sumber kebahagiaan, dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini, disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya, karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup serta penuh dengan kelalaian itu, alamat kemalangan besar. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya.